Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Arisena, NIM 205-20148 dari kelas IP2L, Prodi Ilmu Pemerintahan, STPMD, APMD, Yogyakarta. Kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengkaji mengenai negara sebagai birokrasi. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. Kemudian pengertian dan konsep birokrasi secara etimologis. Birokrasi itu berasal dari kata biro atau meja dan kratein atau pemerintahan, yang jika disintesiskan berarti pemerintahan meja. Ada pendapat lain mengenai birokrasi, yaitu berasal dari kata bureau. Kata bureau ini berasal dari negara Prancis yang kemudian diasimilasi. Asimilasi maksudnya yaitu pembauran dari bahasa Prancis yang kemudian hilang sehingga dibentuk bahasa baru, yaitu oleh negara Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor. Sebab itu terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor. Birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan to implement kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan atau decision makers. Idealnya birokrasi juga merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir, yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Tentunya pengertian birokrasi juga digunakan dengan banyak istilah di bidang pemerintahan, di mana istilah birokrasi diserap dari konsep Yunani kuno. Negara Eropa yang paling awal membahas birokrasi adalah negara Prancis, dan tokoh utamanya adalah Vincent de Gournay tahun 1712 sampai 1759, yaitu seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar zaman Yunani kuno ke dalam bahasa Perancis. Pada saat itu juga birokrasi adalah yang lembaga di dalamnya duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi kepada raja atau penguasa. Di Prancis, tulisan yang dianggap penting sebagai tonggak pembaruan birokrasi adalah karya de Gournay. Kemudian karya penulis tersebut dianggap penting
karena dua alasan. Yang pertama, dia secara eksplisit telah mengungkit klasifikasi pemerintahan Yunani klasik. Di dalam pembahasannya telah ditemukan tipe pemerintahan yang lain, yang berarti menambah bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada dan sudah diakui, seperti halnya monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Di luar itu, ia mengidentifikasi adanya suatu kelompok penguasa dan suatu metode memerintah yang baru. Selanjutnya ada dari teori negara Max Weber, kita tahu bahwa kekuasaan sehari-hari bukan pada pemerintah dan parlemen, melainkan di tangan birokrasi. Dan di dalam teori Max Weber ini, birokrasi adalah negara nyata atau the real state yang bisa mengatur atau malah menggantikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Karena itulah birokrasi bisa disebut juga negara sekaligus sebagai pemerintah. Birokrasi bukan hanya melayani dan melindungi warga, melainkan mengatur warga. Bahkan di Indonesia, peraturan pemerintah adalah konsep formal, tetapi secara substansial adalah peraturan birokrasi. Karena dominasi birokrasi atau pemerintahan kantor, maka pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dikehendaki konstitusi menjadi luruh yang digantikan oleh perkantoran. Pemerintahan adalah perkantoran, bahwa pemerintahan tidak lebih dari aktivitas para aparat di kantor negara yang sibuk dengan dirinya sendiri, mulai dari merencanakan sampai melaporkan, yang tidak punya makna dengan hajat hidup orang banyak. Lalu definisi birokrasi menurut pakar, yaitu menurut Hegel. Nah, birokrasi ini institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel ini melihat bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu, peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara atau pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.
Berbagai sumber pendapat juga tidaknya ada 3 macam arti birokrasi. Yang pertama, birokrasi itu diartikan sebagai government by bureaus, yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Kemudian pemerintahan birokratik ini adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kemudian yang kedua, birokrasi ini diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Dalam Kramer dalam Draha pada tahun 2003, pernyataannya seperti itu. Yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber, yaitu tentang konsep sosiologi rasionalisasi aktivitas kolektif. Adapun karakteristik birokrasi menurut Max Weber juga itu yang ideal adalah ini: kerja yang ketat pada aturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika tersentralistis, taat dan patuh, disiplin terstruktur atau sistematis. Tentunya tidak pandang bulu. Mengapa birokrasi dianggap penting dalam negara? Karena birokrasi dalam suatu negara sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga apabila terjadi kemacetan atau kerusakan, maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan tidak sesuai apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan negara. Jadi peran birokrasi dalam negara yaitu sebagai sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat.
Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, di mana dalam pelaksanaannya birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berubah. Hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.